Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Atika Sari, STMT, selaku dosen mata kuliah proyeksi peta, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Azahra Hamidah Kusuma, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kita pada kali ini. Adapun materi yang akan kita paparkan bertemakan proyeksi peta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kelas A yang sebelumnya sudah dibagikan oleh Ibu Atika Sari. Yang pertama, saya sendiri, Azahra Hamidah Kusuma. Lalu ada Adinda Stefania Rizka Putri sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Iva Haripin sebagai pemateri kedua, lalu Agnatania Deka sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Rizky sebagai pemateri keempat. Adapun pembahasan yang akan kita sampaikan terkait proyeksi peta meliputi pengertian, fungsi, jenis, dan sistem koordinat. Adapun rangkaian kegiatan presentasi kita yang akan kita lakukan adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi presentasi, dan yang terakhir penutup. Adapun pengertian awal dari peta merupakan suatu representasi konvensional dari unsur-unsur fisik, baik alamiah maupun buatan manusia, dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi di atas media bidang datar pada skala tertentu. Materi lanjutan akan dibacakan oleh rekan saya kepada Dinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan suatu fungsi yang merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva yang biasanya berupa elipsoid atau bola ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Sehingga untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Metode proyeksi peta bertujuan untuk memindahkan pola-pola atau unsur-unsur yang terdapat di atas suatu permukaan ke permukaan yang lain dengan menggunakan rumus-rumus matematis tertentu sehingga tercapai kondisi yang diinginkan. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis, spherical, menjadi sistem planar, kartesian. Proyeksi peta selalu mengandung kesalahan dan distorsi. Kemudian fungsi dari proyeksi peta. Peta berfungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berupa elipsoid atau bola, ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Dengan demikian, proses pemindahan informasi terkait lokasi dari permukaan bumi ke peta menjadi sangat terbantu oleh adanya proyeksi peta. Dengan menggunakan proyeksi yang tepat, pembuat peta dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi saat proses proyeksi peta. Distorsi dalam proyeksi peta. Secara konsep, proyeksi peta dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, bumi dianggap dipetakan pada globe. Selanjutnya disebut globe referensi, yang diskalakan sesuai dengan skala peta yang akan dipetakan. Kedua, memindahkan titik-titik pada permukaan globe ke permukaan datar secara matematis, sehingga permukaan 3 dimensi dapat menjadi permukaan 2 dimensi. Tidak ada sistem proyeksi yang sempurna, yaitu sebuah sistem proyeksi tidak akan bisa dengan sempurna melakukan pemindahan ke bidang datar. Terdapat 4 jenis distorsi, yaitu distorsi sudut,
Distorsi sudut terjadi jika sudut-sudut garis pada peta berubah jika dibandingkan dengan sudut sebenarnya di permukaan bumi. Yang kedua, distorsi area. Distorsi area terjadi jika luas area secara relatif peta berubah jika dibandingkan dengan luas area sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga, distorsi jarak. Distorsi area terjadi jika jarak antar dua titik pada peta berubah jika dibandingkan dengan jarak titik yang sama sebenarnya di permukaan bumi setelah diskalakan. Dan yang keempat, distorsi arah. Distorsi arah terjadi jika arah pada peta berubah dan jika dibandingkan dengan arah sebenarnya di permukaan bumi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ade dipersilahkan. Mungkin bisa disambung oleh yang lain. Saudara Rizky bisa dilanjutkan. Baik, jenis proyeksi peta. Yang jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama itu ada proyeksi azimutal, yaitu menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua ialah proyeksi kerucut atau konik. Menggunakan kerucut dapat didatarkan tanpa mengalami perubahan dan kerusakan sebagai bidang proyeksi. Yang ketiga ialah proyeksi silinder atau silindrikal. Menggunakan silinder dapat didatarkan tanpa mengalami perubahan dan kerusakan sebagai bidang proyeksi. Menurut kedudukan garis karakteristik atau kedudukan bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang pertama, ada proyeksi normal. Adalah jenis proyeksi peta yang menghasilkan gambaran bumi pada bidang datar dengan cara memproyeksikan setiap titik bumi ke titik yang sejajar dengan garis normal pada bidang proyeksi. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang proyeksi, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua ada proyeksi miring atau oblique projection. Adalah jenis proyeksi peta yang menghasilkan gambaran bumi pada bidang datar dengan cara memproyeksikan setiap titik bumi ke titik yang sejajar dengan bidang proyeksi yang miring atau condong terhadap sumbu utama bumi atau bidang datum yang digunakan. Garis proyeksi yang miring ini dapat memperlihatkan gambaran bumi dari sudut pandang yang berbeda dengan proyeksi peta lainnya. Yang ketiga, ada proyeksi transversal atau transverse projection. Adalah jenis proyeksi peta yang menghasilkan gambaran bumi pada bidang datar dengan cara memproyeksikan setiap titik bumi ke bidang proyeksi yang terletak pada sebuah garis meridian tertentu yang tegak lurus terhadap sumbu utama bumi atau bidang datum yang digunakan. Dalam proyeksi transversal, garis meridian yang digunakan sebagai acuan untuk proyeksi diletakkan secara horizontal pada bidang proyeksi. Proyeksi peta menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Pertama ada proyeksi ekuidistan, jarak di atas peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang kedua ada proyeksi konform, sudut dan arah di atas peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Yang ketiga, ada proyeksi ekuivalen.
luas di atas peta sama dengan luas di permukaan bumi. Proyeksi peta menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datumnya. Ada proyeksi menyinggung, yang kedua proyeksi memotong, serta proyeksi yang tidak menyinggung maupun memotong. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agnatania Deka. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Rizky tadi. Jadi ini merupakan gambar dari proyeksi menyinggung. Yang kedua itu proyeksi memotong dan proyeksi yang tidak menyinggung ataupun memotong, dengan keterangan yang garis itu merupakan bidang proyeksi, sedangkan yang lingkaran yaitu bidang datum. Kemudian sistem proyeksi UTM. Salah satu proyeksi peta yang terkenal dan sering digunakan adalah UTM. Pada sistem proyeksi ini didefinisikan posisi horizontal dua dimensi, yaitu X dan Y. UTM dengan menggunakan proyeksi silinder, transversal, dan konform yang memotong bumi pada dua meridian standar. Meridian standar ini diproyeksikan secara equidistant. Seluruh permukaan bumi dalam sistem proyeksi ini dibagi menjadi 60 bagian yang disebut sebagai zona UTM. Setiap zona dibagi oleh dua meridian selebar 60 dan memiliki meridian tengah sendiri. Zona 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat hingga 174 dB. Zona 2 yaitu dimulai dari 174 derajat BB hingga 168 derajat BB. Setiap zona UTM memiliki sistem koordinat sendiri, dengan titik nol sejati pada perpotongan antara meridian sentralnya dengan ekuator. Dan untuk menghindari koordinat negatif, meridian tengah diberi nilai awal aksis atau X sebesar 500.000 meter. Untuk zona yang terletak di bagian selatan ekuator atau LS juga untuk menghindari nilai negatif ekuator diberi nilai awal koordinat yaitu Y sebesar 10 juta meter. Sedangkan untuk zona yang terletak di bagian utara ekuator tetap memiliki nilai ordinat 0 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Aturan ini biasanya mendefinisikan titik asal origin berserat beberapa sumbu-sumbu koordinat-koordinat yang digunakan untuk mengukur jarak dan sudut untuk menghasilkan koordinat-koordinat. Terdapat beberapa sistem proyeksi peta yang dapat digunakan. Untuk wilayah Indonesia dapat menggunakan 4 sistem proyeksi. Yang pertama, proyeksi peta Mercator atau Mercator Map Projection. Yang kedua, proyeksi TM atau Transverse Mercator. Yang ketiga, proyeksi UTM, Universal Transverse Mercator. Dan yang keempat, proyeksi Polyeder. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah materi tentang proyeksi peta yang dapat kami paparkan. Sebelum acara ini ditutup, izinkanlah saya untuk membacakan kesimpulan terkait poin penting dalam presentasi kita pada kali ini. Yang pertama, proyeksi peta itu merupakan suatu fungsi yang merelasikan
koordinat di titik-titik terletak di atas permukaan bumi suatu kurva yang biasanya berupa elipsoid atau bola ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Dan berdasarkan fungsinya, proyeksi peta dapat mengalami distorsi. Adapun macam-macam distorsinya yaitu distorsi sudut, jarak, area, dan yang terakhir distorsi area. Dan adapun jenis proyeksi peta adalah proyeksi azimutal, kerucut, dan silinder. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata maupun sifat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.